Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Pratama dengan NIM 220401500018. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hakikat pertumbuhan dan perkembangan, hukum dan teori perkembangan peserta didik. Berikut penjelasannya. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang terjadi pada peserta didik seiring dengan waktu, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ tubuh lainnya. Perkembangan di sisi lain mencakup perubahan psikologis, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi dalam diri peserta didik seiring dengan pertumbuhannya. Aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. A. Perubahan fisik, meliputi perubahan fisik seperti pertambahan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan otot. B. Perkembangan kognitif, merupakan proses perkembangan pemikiran, pengetahuan, dan kemampuan kognitif, seperti pengembangan bahasa dan keterampilan berpikir logis. C. Perkembangan emosional, meliputi perkembangan dan pengaturan emosi, seperti pengenalan, pengelolaan emosi, empati, dan pembentukan identitas emosional. D. Perkembangan sosial, merupakan proses pembentukan hubungan dengan orang lain, pembelajaran norma sosial, keterampilan komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. A. Faktor genetik, keturunan dan pewaris genetik dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan ciri-ciri kepribadian peserta didik. B. Faktor lingkungan, lingkungan fisik dan sosial di sekitar peserta didik termasuk keluarga, teman sebaya, sekolah, dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangannya. C. Faktor pendidikan, pengalaman belajar, pendidikan formal, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dan kognitif peserta didik. D. Faktor kesehatan, kesehatan fisik dan kesehatan mental peserta didik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya secara keseluruhan. Implikasi bagi pendidikan. A. Kurikulum yang beragam, menyediakan kurikulum yang mencakup pengembangan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik, kognitif, emosional, dan sosial. B. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengakui keunikannya, memberikan ruangan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan minat. C. Peran guru sebagai fasilitator, guru harus mampu mendukung dan memandu peserta didik dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. D. Kemitraan dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam pendidikan dan mengkomunikasikan perkembangan peserta didik secara teratur. Hukum perkembangan peserta didik. Hukum pembangunan, Law of Development. Hukum ini berpendapat bahwa setiap individu mengalami tahapan perkembangan yang teratur dan berurutan. Ini berarti bahwa peserta didik akan melewati tingkatan perkembangan tertentu dan pemahaman dan kemampuan mereka akan berkembang seiring waktu. Teori perkembangan peserta didik. Teori belajar behavioristik atau behaviorist learning theory. Teori ini menekankan pentingnya stimulus dan respons dalam proses belajar. Menurut teori ini, perilaku peserta didik dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan eksternal dan pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respons yang dihasilkan. Kesimpulan hukum dan teori. Hukum dan teori ini membantu peserta didik memahami proses perkembangan peserta didik dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa peserta didik adalah individu yang unik, dan pendekatan yang tepat dalam pendidikan adalah mempertimbangkan perbedaan individual dan memberikan kesempatan untuk
pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.